sahabat mading semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyid, panggil saja Rosyid. Saya santri dari Kota Blitar yang alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliling dunia. Nah, berkeliling dunia itu gimana? Saya lulusan Universitas Paramadina di Jakarta. Nah, selama masa kuliah saya mendapatkan beasiswa untuk student exchange di negara yang banyak orang kenal sebagai negara Paman Sam atau Amerika selama 1 tahun di North Dakota State University, tentunya di provinsi namanya North Dakota. Nah, setelah itu saya pulang ke Indonesia, lulus dari Paramadina, bekerja, dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi magister saya di Victoria University of Wellington di negara yang bernama Selandia Baru. Nah, kampusnya ini di Wellington, yang tentu ibu kotanya, dan tentu teman-teman semuanya tahu negara New Zealand itu adalah negara yang dikenal sebagai negara The Hobbit, atau juga negara yang memproduksi burung-burung kiwi. Nggak memproduksi sih, ya maksudnya burung kiwi itu tinggal di sana. Kira-kira itu dari saya. Yang sebenarnya mendorong saya untuk pergi ke Jakarta adalah waktu itu saya berorganisasi. Saya waktu itu pengurus IPNU di Kota Blitar, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Dari situ saya ketemu dengan banyak orang. Mereka cerita tentang, tentu senior-senior saya ya, mereka cerita tentang dunia, tentang Indonesia yang luas. Dari situ men-trigger atau memicu keinginan saya untuk apa sih di luar Blitar. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk cari informasi, tanya-tanya senior. Nah, suatu rutinan IPNU ya, kalau yang IPNU pasti tahu ada rutinan. Itu ada kertas berkeliling gitu. Ada informasi beasiswa di Universitas Paramadina. Di mana itu? Di Jakarta. Saya belum pernah ke Jakarta. Tapi dengan keberanian bahwa dunia itu luas dan kita diberi kesempatan untuk bisa jalan-jalan kemana-mana oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus dicoba, dan alhamdulillah saya bisa ke Jakarta dan kuliah di Paramadina. Betul sekali. Jadi saya sangat berterima kasih kepada dunia organisasi ya secara umum, namun secara khusus kepada IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang mampu memberikan gambaran kepada kader-kadernya tentang kesempatan-kesempatan yang ada di luar zona kecil mereka, zona kampung mereka. Karena kan semua orang kita dari kampung. Ini dengan ikut IPNU, informasi tumpah ruah, dan akhirnya membuat kita juga terpicu keinginannya untuk ini informasi ini apa sih? Keaslian informasinya apa? Terus biar bisa informasi ini real kan kita harus cek dicek secara langsung, dan itu kita harus keluar dari kampung kita untuk ya sekolah, untuk bekerja. Kalau kasus saya untuk sekolah. Sebenarnya awal kita menentukan untuk sekolah di luar negeri itu bukan, kalau dari saya pribadi ya, bukan dari tujuan negaranya, mau itu New Zealand, mau itu Australia, Singapura, Amerika, Eropa. Sepertinya pilihan itu bebas, tapi pilihan itu datang untuk kita itu sesuai dengan apa yang memang kita mimpikan, apa yang kita inginkan. Nah, saya tadi sudah sampaikan bahwa dengan berorganisasi saya mendapatkan asupan informasi yang bermacam-macam, luas. Nah, dari situ saya melihat bahwa wah, Allah ini menciptakan bumi kan luas sekali. Masa sih kita cuma di Indonesia? Kenapa tidak kita merasakan bagaimana setidaknya pendidikan di luar negeri itu seperti apa? Cari info, tanya senior, tanya dosen. Keluarlah New Zealand. Kenapa? New Zealand kan nggak ada yang tahu. Kalau ditanya, kamu kuliah di mana? Di New Zealand. Mana itu? Australia. Itu kalau orang New Zealand ditanya tersinggung mereka. Seperti apa ya? Kalau ditanya orang, kamu dari mana? Dari Depok. Terus
Depok itu Jakarta ya, orang Jakarta kan tersinggung karena bukan bagiannya. Ya terbalik-balik seperti itulah. Nah, New Zealand ini adalah negara yang sangat jauh dari Australia. Kita harus naik pesawat dulu 3,5 jam dari ujung timur Australia. Jadi bayangkan 3,5 jam itu jauh sekali. Itu direct flight dari Jakarta ke Ambon atau mungkin lebih jauh ke ke Jayapura. New Zealand memiliki sistem negara maju. Hukumnya jelas, punya sistem politik yang jelas, dan tentunya punya ekonomi yang jelas. Ekonomi yang maju maksudnya. Maju artinya setara dengan Australia, Amerika, dan lain-lain. Nah, dari situ tentu kita lihat kenapa negara maju itu punya kesamaan, yakni pasti pendidikannya juga maju. Dari situlah saya melihat New Zealand ini sebuah kesempatan. Terus kalau sama semuanya kenapa New Zealand? Nah, New Zealand ini adalah satu negara yang salah satu yang paling sedikit dikunjungi oleh student dari Indonesia atau mahasiswa atau juga pelajar dari Indonesia. Dari situ kan kelihatan lagi kan, jarang orang Indonesia di sana, berarti masih sedikit yang explore di sana. Karena itulah saya memutuskan untuk belajar di New Zealand. Dan ketika saya sampai di sana, ternyata banyak hal sekali yang ternyata mengkonfirmasi pilihan saya. Saya adalah punya pilihan yang tepat untuk belajar di New Zealand. Tentu pertama sebelum ke New Zealand ya pasti orang ke luar negeri itu pasti banyak orang yang ngapain sih ke luar negeri itu. Di Indonesia juga sama sekolahnya. Terus ya pertanyaan keduanya adalah kenapa New Zealand? Untuk kita mengkonfirmasi itu tentu kita sebelum sampai di sana kita riset dulu kan, apa itu New Zealand, negara seperti apa, terus kalau kita nanti di sana status kita jadi apa. Singkat cerita, saya dapat informasi ternyata New Zealand memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang internasional yang masuk New Zealand melalui kesempatan kerja, kesempatan berkarir, kesempatan untuk traveling. Jadi banyak hal yang diberikan oleh New Zealand. Nah, tantangannya adalah New Zealand ini bukan sebuah negara yang gampang dikunjungi seperti kalau kita mau ke Singapura. Kita cuman ya ke sana aja langsung datang. Nah, New Zealand ini memerlukan proses yang panjang untuk sampai di sana. Tentu aplikasi visa yang tentu bagi sebagian orang melelahkan. Dan pun sampai di sana kita juga ini pasti negara yang sangat berbeda dengan Indonesia. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri buat kita orang Indonesia untuk yang bermimpi atau juga yang berkeinginan untuk ke New Zealand. Sebenarnya tentu pernah ya teman-teman semuanya, sahabat mading, kita terpikir untuk ngapain sih di New Zealand, kan itu negara nggak terkenal. Nah, tapi bagi saya inilah pentingnya sebuah mimpi yang unik ya. Kita kan dibiarkan tuh ya, kita ada yang mau ke Amerika, itu negara besar, ada yang mau ke Singapura, negara yang kecil tapi besar, yang ke New Zealand, wah negara apa itu. Nah, dengan membaca saya pikir, dan kita tahu beberapa orang yang sukses mengatakan bahwa New Zealand adalah sebuah negara yang patut dikunjungi. Dengan kita mencari info-info seperti itu, saya pikir kesempatan untuk ke New Zealand itu tidak bisa saya lewatkan. Karena tawaran-tawaran yang diberikan oleh New Zealand sama dengan negara-negara maju, dan yang negara-negara maju yang lain tidak tawarkan adalah kebaruan yang belum banyak orang Indonesia di sana kan. Jadi saya punya kesempatan untuk jadi salah satu orang yang sedikit orang yang mengeksplor New Zealand dan membawa informasinya ke Indonesia. Sebenarnya susah juga ya kalau mungkin saya bisa jawabnya dalam konteks saya sudah pulang dari New Zealand. Jadi di sana itu kalau bahasa Jawanya tuh kita orang Indonesia itu diwongke dari dua hal. Pertama dari sistem.
kita yang sebagai student di sana, kita memiliki banyak privilege sebagaimana kita penduduk New Zealand yang citizen New Zealand. Nah, itu yang pertama. Jadi kita punya akses terhadap kesehatan, kita punya akses terhadap sistem kesehatannya, terus juga punya akses terhadap banyak informasi kependudukan yang bisa kita akses. Tapi yang paling menguntungkan itu akses kesehatan sih. Jadi kita studi di sana, kita juga punya akses kesehatan yang sangat terjangkau untuk kita sebagai student. Khususnya yang student di atas 2 tahun ya. Kalau yang di bawah 2 tahun, mereka bisa akses kesehatan di kampus. Terus yang kedua adalah komunitas atau masyarakatnya. Karena masyarakat New Zealand itu kalau bisa dibilang kayak orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan ramah gitu, terus nggak suka konfrontasi ya sama orang, nggak suka beradu argumen. Orang New Zealand tidak suka seperti itu. Mereka lebih suka andap asor, terus ewoh pakewoh. Tapi tentu karena mereka negara maju, mereka punya pengetahuan yang luas dan punya ciri-ciri orang maju juga, yang kalau ada pendapat orang lain ya tidak dipotong, menghargai pendapat orang lain, yang tentu mungkin orang Indonesia harus belajar ya dari situ. Dan mereka punya suku yang namanya Maori, suku asli di sana, yang budaya-budayanya itu mirip dengan Indonesia, khususnya Jawa ke timur ya. Karena kita orang Jawa ke timur itu kan budaya-budaya kita budaya-budaya air ya, budaya Pasifik. Nah, mulai dari kebudayaannya, mulai dari bahasanya itu mirip-mirip, terus orang karena budayanya itu dirayakan di New Zealand, jadi kita bisa, bahasa Inggrisnya tuh relate gitu. Kita bisa mengaitkan diri kita dengan masyarakat di sana. Karena kita sendiri juga sebagai orang Jawa nggak suka macam-macam, maksudnya nggak suka debat, nggak suka apa. Saya pikir itu yang membuat saya jatuh cinta dengan New Zealand.